Brilliant move, luar biasa teman-teman. Alireza Firoza di Tata Steel Chess Master 2024. Ini banyak langkah taktikal dan banyak langkah pembelajaran untuk kita, para penikmat catur. Siapkan konsentrasi tinggi. Lawannya, Parham Magslow. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin teman-teman. Maka dari itu, kalian bisa siapkan kopi, udut, atau apapun yang membuat kalian tetap betah di video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Alireza Firoza memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4, Parham Magslow, pion E5. Putih, kuda ke F3 mengancam pion. Hitam, kuda ke C6 melindungi pion. Putih, gajah ke B5. Dan di sini teman-teman, Ruy Lopez dan berubah menjadi Berlin Defense. Kuda mengancam ke E4. Rokade sayap raja diperlihatkan oleh Alireza Firoza. Kuda pukul pion. Balasannya, benteng mengancam kuda. Kuda ditarik ke D6 mengancam gajah. Buah putih memukul pion dengan kuda. Gajah ditempatkan ke E7. Sebentar, teman-teman. Kenapa kuda tidak pukul gajah terlebih dahulu? Jika itu dimainkan oleh hitam, maka jelas dia salah besar. Kuda pukul kuda mengancam menteri, tempo skak oleh benteng. Jelas, teman-teman. Di sini Parham Magslow. Gajah ke E7. Permainan berlanjut. Gajah ditarik kembali ke F1 dan hitam pukul kuda dengan kuda. Dibalas dengan benteng. Hitam rokade sayap raja. Putih, pion D4 melindungi bentengnya, tapi hanya sementara waktu. Karena setelah Parham Magslow menjalankan gajahnya mengancam benteng, pertukaran kualitas tidak akan mungkin. Maka dari itu benteng ditarik ke E1. Benteng ditempatkan ke jalur E mengajak pertukaran. Alireza Firoza mengabaikannya. Penempatan gajah ke F4. Memberikan pion gratis yang ada di D4. Hitam benteng pukul benteng. Setelah menteri memukulnya, hitam tidak memukul pion. Menempatkan kuda ke E8. Ada pertanyaan, kenapa pion tidak bisa dipukul? Kita jalankan teman-teman. Gajah pukul pion mengancam posisi pion yang ada di B2, tetapi ada balasan dari putih. Gajah pukul kuda. Dan apabila di sini tetap berambisi gajah pukul pion, maka putih juga gajah pukul pion, tempo mengancam menteri. Putih unggul di sini teman-teman. Karena apa? Menteri memukul gajah, rajanya tewas. Kita kembali ke partai asli. Posisi seperti ini, Parham Magslow, kuda ke E8. Alireza Firoza, aktif kuda ke C3. Pion masih diberikan secara gratis, saatnya Parham Magslow mengeksekusinya dengan gajah. Putih penempatan kuda ke D5. Di sini hitam pion D6. Kenapa pion yang ada di B2? Sebentar kita jalankan. Jika dipukul oleh gajah, putih akan mendapatkan bentengnya dan mengancam gajah. Posisi seperti ini sangatlah krusial. Jika dilanjutkan, menteri ke E4 mengancam gajah sekaligus juga mengancam pion H7. Gajah menyelamatkan diri, tarik saja ke B6. Putih penempatan gajah ke D3. Ada ancaman bagi pion H7. Jika dilindungi, pion G6. Benteng ke jalur E, mengancam kuda 2 kali. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam dengan posisi seperti ini? Ada ancaman gajah bisa ditempatkan ke H6 oleh hitam. Dan ini sangat tidak nyaman untuk hitam, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Pelajaran penting, sesederhana itu. Setelah kuda ke D5, tidak gajah memukul pion, tetapi hitam memainkan pion ke D6. Gajah ditempatkan ke G5, mengancam menteri. Ditutup dengan pion. Tetapi diagonal untuk pertahanan raja hitam sudah rapuh. Kita jalankan
Gajah ditarik mundur ke H4. Hitam memukul pion. Jelas teman-teman, benteng ke B1 mengancam gajah. Gajah ditarik ke E5. Ada ancaman oleh pion. Alireza Firoza menciptakan langkah tersebut sangatlah taktikal. Ada jebakan, walaupun memberikan pion, tetapi ada jebakan di sini teman-teman. Gajah mengancam kuda mudah saja baginya untuk menempatkan gajah melindungi kuda. Permainan berlanjut, tempo skak. Raja bergeser ke A1. Gajah petak putih ditarik ke F7. Lalu menteri ditempatkan ke E4. Lagi-lagi ancaman kepada pion H7. Gajah diselamatkan, memberi perlindungan dari pionnya. Kuda ditempatkan ke E7, tempo skak, dan harus raja ke F8 karena apabila ke H8 gajahnya akan tumbang. Kondisi ini tercipta langkah krusial yang sangat taktikal. Pikirkan pos videonya, apa yang dilakukan putih. Bagaimana teman-teman? Kita sesuaikan dengan langkah aslinya. Alireza Firoza melakukan langkah yang sangat brilian. Memukul pion dengan menteri. Ada ancaman skak, menteri ke G8. Para Maslow memukul gajah dengan gajah, tetapi sebentar teman-teman. Kalian mungkin berpikir, kenapa tidak pukul kuda? Kita pukul dengan menteri. Maka putih, tempo skak ke H8. Ditutup dengan gajah, skak mat. Langkah kedua, dengan kondisi beranggapan kuda bisa dipukul, pukul saja dengan raja. Maka inilah yang akan terjadi. Tempo skak oleh benteng. Raja bergeser ke D7. Berikutnya, gajah pukul gajah, mengancam kuda 2 kali. Dan di sini mencoba bermain membuka ruang teman-teman, pion C6 karena sungsong ya teman-teman. Hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Tempo skak. Raja mundur ke C8. Kembali di sini akan digerogoti pion hitam. Dilanjutkan 100% hitam kalah teman-teman. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Para Maslow melihat hal ini semuanya dengan jelas. Seorang Grandmaster memukul gajah dengan gajah dengan posisi seperti ini. Balasan dari Alireza Firoza. Penempatan benteng ke jalur I. Masih terus dicoba teman-teman. Walaupun ada menteri nantinya ke H8. Ini danger position untuk hitam. Bagaimana respon para Maslow? Memukul kuda dengan menteri. Perbuatan konyol, tetapi memang harus itu teman-teman yang dilakukan karena tidak bisa lagi. Langkah apapun yang dibuatnya sudah sangat krusial. Menteri ditempatkan tempo skak. Mau kemana raja berlari? Para menutupnya dengan gajah. Ada pion. F5. Alireza Firoza sudah memikirkan hal ini. Penempatan benteng ke D8 oleh hitam. Tidak memukul gajah terlebih dahulu, tapi memainkan pion G4, berharap bisa promosi untuk depan. Hitam pion C6. Putih pion G5. Raja mundur, menghindari pinan, tetapi pion pukul gajah. Ada ancaman cakaran kepada benteng karena tempo skak pada menteri, maka dari itu hitam mencoba menteri kembali ke E7. Pion pukul pion, tempo skak. Dan di sini disambut oleh pion. Masih belum menyerah teman-teman. Penempatan menteri ke G4, hitam masih mencoba. Mau kemana dia berlari? Karena menteri akan ditempatkan nantinya ke G8 oleh Alireza Firoza. Pion D5 dimainkan. Menteri ke G8, tujuan utama jelas ke F7. Ancaman skakmat apabila nanti gajah petak gelap dimiliki oleh putih ditempatkan ke G3. Di sini, gajah mencoba melindungi rajanya, tetapi tetap saja. Alireza Firoza gajah ke G3, ditutup oleh gajah, pukul saja gajahnya. Dan dibalas dengan pion. Apa yang bisa diperbuat oleh hitam? Tetap teman-teman, masih dimainkan. Pion H4. 4 langkah ke depan, promosi menjadi menteri, berubah menjadi monster. Hitam juga melakukan hal yang sama, berharap 3 langkah ke depan, berubah menjadi monster. Pion A4 dimainkan. Hitam kembali di sini teman-teman, belum menyerah. Pion D4. Setelah menteri tempo skak,
Mau kemana raja berlari? Ke D6. Pion maju ke E7, mengancam benteng. Masih mencoba, benteng ke C8. Ada menteri tempo skak, raja pukul pion dan menteri pukul pion tempo skak. Berikutnya, raja ke D7. Kembali. Gundul teman-teman, pionnya. Ditutup oleh kuda, 2 langkah lagi promosi. Pion mungil berubah menjadi monster yang sangat berbahaya. Menteri bisa menjadi 2 di papan. Di sini menyerah teman-teman. Apabila dilanjut, mungkin raja ke E6 berharap bisa nanti kuda menghambat pergerakan, tetapi sudah percuma teman-teman. Kuda akan dibantai habis-habisan jika mencoba melawan. Baiklah teman-teman, ambil ilmunya. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan teman-teman yang belum subscribe, harap subscribe dukung channel ini agar terus berkembang. Dari kata saya ucapkan, thanks and God bless. Bye-bye.